masih di Sahih Bukhari, kitab Fadhailis Sahabah, bab manaqibnya Sa'ad bin Mu'adz. Kita masuk ke Hadatsana Muhammad bin Ar-Arah. Hadatsana Muhammad Tubnu Ar-Arah hadatsana Syu'bah an Sa'd bin Ibrahima an Abi Umamata bin Sahl bin Hunayf an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ananasan sesungguhnya manusia iku nazalu bertempat mereka, artinya ya setuju mereka ala hukmi Sa'ad bin Mu'adz, atas hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi manusia di sini ini adalah orang-orang Yahudi waktu itu. Jadi mereka sepakat setuju kalau yang menentukan hukum terhadap mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz. Fa'arsala, maka mengutus siapa Nabi ilahi pada Sa'ad bin Mu'adz. Faja'a, maka datang siapa Sa'ad bin Mu'adz ala himarin, atas seekor himar, keledai ya. Palama balago, maka ketika sampai dia Sa'ad bin Mu'adz qoriban pada dekat minal masjidi, dari masjid, qala, bersabda siapa Nabi, kumu, berdirilah kalian, ila khairikum, pada orang baiknya kalian, au, atau sayyidikum, pemimpin kalian. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini ya orang Ansor, ya orang Ansor. Terus orang Ansor atau orang Madinah itu kan ya sudah bergaul lama dengan orang-orang Yahudi Madinah. Jadi saat terjadi penaklukan terhadap orang Yahudi, orang Yahudi itu ya maunya dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz. Pakai hukumnya Nabi tidak mau. Kalau kami dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz, oke lah, tidak apa-apa. Terus Nabi mengutus orang untuk memanggil Sa'ad bin Mu'adz. Lah kemudian Sa'ad bin Mu'adz datang menemui Nabi, naik keledai. Begitu sampai di dekat masjid, Nabi berkata pada orang-orang, kumu ila khairikum au sayyidikum. Ayo berdirilah, disambut itu orang baiknya kalian atau pemimpin kalian. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, ya Sa'ad, he Sa'ad, innaha ula, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, iku nazalu, bertempat atau setuju mereka, ala hukmika, atas hukum kamu. Jadi tak hukumi itu membantah aja. Nah, tapi katanya mereka cocok kalau yang menghukumi itu kamu. Nah, gitu. Maka kamu tak panggil ke sini. Nah, kira-kira mereka itu menurut kamu enaknya diapakan mereka? Gitu loh. Ya, mereka diapakan. Lah pikirannya orang Yahudi. Nah, ini kalau juru hukumnya Sa'ad bin Mu'adz, nah, pasti menguntungkan orang Yahudi ini. Nah, ya kan?
Kalau hukumnya Muhammad ngono alah paling awake dhewe dirugikan kan gitu kan. Tapi kalau hukumnya Sa'ad bin Mu'adz, nah, kita akan diuntungkan ini kan. Itu perkiraannya orang-orang Yahudi. Ya. Qala berkata Sa'ad bin Mu'adz, ya sudah kalau gitu Nabi, saya yang menghukumi ya. Gitu. Fa ini maka sesungguhnya saya ahkumu menghukumi saya fihim di dalam mereka antuk tala jika dibunuh sopo muko tilatuhum apa tukang membunuhnya mereka ya. Wa tusba dan dijadikan boyongan, dijadikan tawanan sopo daro riyuhum keturunan mereka atau dzurriyyat mereka. Yes, hukum saya ya seperti ini Nabi. Jadi mereka itu yang tukang-tukang jagal yang bunuh orang itu ya dibunuh. Terus keturunan mereka ya dijadikan tawanan. Wah, ya orang Yahudi kecewa pada akhirnya. Wong biyen lho boloku biyen. Saiki kok hukume ngono. Itu. Kala berkata Nabi, hakamta menghukumi kamu Sa'ad bin Mu'adz bihukmilah dengan hukumnya Allah. Au atau bihukmil malik dengan hukumnya Malik itu raja. Maksudnya ya Allah. Ya, Allah. Karena Malik itu ya salah satu namanya Allah. Ya, yes berarti benar hukummu itu. Ya, benar. Ya sudah, orang Yahudi enggak bisa mengelak lagi. Asalnya mau dihukumi Rasulullah enggak mau. Alasannya ya kalau hukumnya Muhammad ya pasti merugikan kami kan gitu kan. Terus mintanya dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz. Lah harapannya Sa'ad bin Mu'adz meringankan mereka, tapi ternyata ya sama saja. Ya, hukumnya Sa'ad ya sama saja dengan hukumnya Nabi. Babu man qobati Usaid bin Khudair. Bab pangkatnya Usaid bin Khudair wa Abad bin Bisrin dan Abad bin Bisrin radhiyallahu anhuma. Hadasana Ali bin Muslim, dasana Habban bin Hilalin, dasana Hamam ahbarona Qatadah an Anas radhiyallahu anhu. Ana rojula ini sesungguhnya dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki itu ya yaitu tadi Usaid bin Khudair dan Abad bin Bisrin. Iku kharaja keluar keduanya min indin Nabi dari sisinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi lailatin di dalam suatu malam mutlimatin yang gelap. Jadi habis bertamu di tempatnya Nabi, waktu itu malamnya gelap. Ya. Malam itu gelap sekali, tidak ada cahaya. Terus Usaid bin Khudair dan Abad bin Bisrin itu keluar dari rumahnya Nabi. Pulang ke rumahnya masing-masing. Fa'idha maka ketika itu nurun ada cahaya. Baina aidihima antara depan keduanya. Jadi dari Nabi menuju rumah itu dikawal cahaya. Ya, dikawal cahaya. Jadi ya tidak kesasar intinya kan gitu ya. Ya, dikawal cahaya. Hatta tafarroko sehingga berpisah keduanya karena memang rumahnya berbeda. Ya. Fatafarroko maka berpisah opo an-nur cahaya ma'ahuma bersama keduanya. Begitu pisah itu
yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, itu cahayanya juga pisah jadi dua gitu. Sampai dua-duanya sampai ke rumahnya masing-masing. Yaitu ya wis ya yes namanya sahabat bisa dikatakan wali lah. Ya, gelap malam tanpa harus pakai obor atau apa, ndak, wis pulang gitu aja, wis sudah ada cahaya yang mengawal sampai rumah. Wakola dan berkata sopo Ma'mar an Sabit, dari Sabit. Sabit ini ya salah satu muridnya Anas. An Anasin dari Anas. Ana Usaid bin Khudair, sesungguhnya Usaid bin Khudair, warajulan dan seorang laki-laki minal Ansor, dari orang Ansor. Namanya yaitu tadi Abbad bin Bisrin itu tadi. Jadi kalau hadis dari Ma'mar tidak disebutkan nama Abbad bin Bisrin. Wakola dan berkata sopo Hamad Ahbarona Sabit an Anas. Karena ada sopo Usaid ibnu Khudair wa Abbadu benu Bisrin indan Nabi, di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang hadis dari Sabit yang diriwayatkan oleh Hamad, bukan yang Ma'mar loh ya, tapi yang Hamad itu disebut nama Abbad bin Bisr, itu disebut namanya. Jadi di sisi Nabi terus pulang dikawal cahaya itu tadi. Ya. Pulang dikawal cahaya.